Lalu apakah maksudnya berkonsentrasi ibadah kepada Allah itu kita hanya diam di masjid? Ya. Apakah maksudnya kita akan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan kita jamaah demi berkonsentrasi untuk beribadah kepada Allah? Ya. Jadi maksudnya kaum muslimin, kita berkonsentrasi untuk beribadah kepada Allah. Kita menjadikan tujuan utama dan obsesi terbesar kita adalah akhirat. Di setiap pergerakan kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja bukan hanya untuk mendapatkan dunia, bukan cuma untuk mendapatkan uang, tapi kita bekerja dengan niat adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk menafkahi keluarga kita, bahkan menafkahi diri-diri kita sendiri, menjaga diri kita dari kefakiran. Maka setiap kita berusaha keluar dari rumah untuk usaha kita, kita terhitung dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja dengan niat untuk bisa bersedekah, memperbanyak infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu semuanya jamaah sekalian, ya. Kita jadikan setiap pergerakan kita, ya, di dunia ini dan usaha kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala dengan niat-niat yang benar. Sebuah pertanyaan untuk diri kami sendiri dan kepada jamaah sekalian semuanya. Jamaah, kalau kita coba merenung dan kita berpikir selama kita hidup di dunia ini, ya, selama kita berada di dunia ini, sebenarnya apa yang kita cari, ya? Apa yang menjadi obsesi terbesar? Apa yang merupakan tujuan utama dalam kehidupan kita ini, yang mendasari setiap pergerakan dan usaha kita jamaah sekalian? Ya, maka ini perlu untuk kita tanyakan kembali kepada diri-diri kita. Sebenarnya apa yang kita cari jamaah? Ya. Nah kaum muslimin, sebagian manusia ada yang menjadikan kehidupannya di dunia ini, ya, segala macam usahanya adalah untuk mendapatkan wanita yang cantik misalnya, ya. Ini yang menjadi tujuannya. Dia berusaha untuk itu, mengeluarkan segala kemampuannya agar bisa mendapatkan wanita yang dia idam-idamkan. Maka jemaah, kecantikan dari seorang wanita tidak akan bertahan, ya. Habis waktu kita, habis potensi kita, kita curahkan untuk mendapatkannya, maka kecantikan itu akan pudar, ya. Seiring dengan berjalannya waktu, maka kecantikannya akan meninggalkan kita. Begitu juga dengan ketampanan kita akan pudar jamaah sekalian. Lalu ada sebagian manusia yang menjadikan obsesi terbesarnya, tujuan utamanya ketika berada di dunia ini adalah untuk mendapatkan harta, mendapatkan kekayaan, mendapatkan pundi-pundi dari kenikmatan dunia ini kaum muslimin, ya. Karena ini tujuan utamanya dan tujuan terbesarnya. Inilah yang mendasari segala usahanya, pergerakannya, ya, dan pemikirannya jamaah sekalian. Potensi yang ada pada dirinya dicurahkan untuk mendapatkan obsesi terbesarnya ini. Maka ketika tujuan hidup kita adalah yang demikian, ya, ada beberapa pertanyaan yang berikutnya jemaah, ya. Yang pertama, andaikan dengan usaha yang kita lakukan kita mendapatkan kenikmatan dari dunia ini,
kita mendapatkan harta yang begitu banyak, melimpah ruah jamaah. Namun harta tersebut tidak akan kekal bersama kita. Ya. Kita sering mengulang bahwa harta hanya dua kemungkinannya. Apakah kita yang akan meninggalkannya atau harta tersebut yang akan meninggalkan kita. Seluruh potensi kita, kemampuan dan kekuatan kita untuk mendapatkan harta, tapi harta itu akan meninggalkan kita atau kita yang akan meninggalkan harta jamaah. Bisa jadi kita masih hidup, tapi dengan izin Allah, ya, dihilangkan harta tersebut. Sebagaimana kita melihat pada saudara-saudara kita yang terkena bencana, ya, yang ada pada dirinya hanya baju yang melekat di badan. Harta yang dia usahakan habis jamaah. Atau dia yang meninggalkan harta tersebut, ya. Hartanya banyak, rumahnya banyak, ya. Akan tetapi dia yang meninggalkan harta tersebut, ya, menuju ke alam kubur, ya, alam akhirat yang merupakan, ya, nantinya tempat tinggalnya yang abadi, ya. Seorang ulama yang soleh terdahulu, beliau mengatakan, anggaplah dunia ini ada dalam genggamanmu. Seluruh nikmat dunia jamaah sudah dia dapatkan, ditambah lagi dengan yang semisalnya. 2 kali nikmat dunia ini dia miliki. Anggaplah seluruh timur dan barat ada pada dirimu, katanya. Akan tetapi ketika kematian mendatangimu, apa gunanya semua itu jamaah sekalian, ya. Harta yang kita kumpulkan dan harta yang kita usahakan ternyata tidak menemani kita ke alam kubur kita, ya. Tidak ada yang ikut, ya, ditanam bersama dengan jasad kita di alam kubur kaum muslimin. Tidak bermanfaat karena kita yang meninggalkan harta tersebut. Yang kedua kaum muslimin, ketika seseorang menghabiskan waktunya, potensinya dan usahanya, tujuan terbesarnya adalah untuk harta, kekayaan dan kenikmatan dunia, maka pertanyaannya, apakah mutlak dan pasti dia akan merasakan kebahagiaan dan kenikmatan dengan harta yang dia dapatkan tersebut? Maka jawabannya tidak kaum muslimin. Begitu banyak orang-orang kaya yang stres. Begitu banyak orang-orang kaya yang harus minum obat tidur karena tidak bisa merasa tenang, tidak bisa tidur, hingga harus minum obat tidur baru dia bisa tertidur kaum muslimin. Tidak sedikit mereka yang kaya menjadi gila dan bunuh diri kaum muslimin. Karena memang Allah dengan keadilannya menjadikan kebahagiaan itu bukan pada harta dan kekayaan, ya. Kalau kebahagiaan hanya ada pada harta dan kekayaan kaum muslimin, maka tentu kasihan kita yang miskin-miskin ini tidak bisa merasakan kebahagiaan. Akan tetapi Allah menjadikan kebahagiaan itu di setiap hati manusia. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan as-sakinah, ketenangan di hati-hati orang yang beriman. Setiap orang yang mempunyai hati bisa berbahagia. Apapun profesinya, bagaimanapun kehidupannya, ketika dia mengikuti syariat Islam, ketika dia mengikuti tuntunan Islam, teguh di atas Islam, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan jamaah sekalian. Maka ini yang kedua, ternyata tidak juga seseorang mutlak mendapatkan kebahagiaan dengan harta yang dia usahakan tersebut. Kemudian yang ketiga jamaah, jangankan bahagia, puas saja dengan apa yang dia dapatkan. Apakah bisa didapatkan seperti itu? Ternyata tidak kaum muslimin, ya. Orang yang menjadikan obsesi terbesarnya dan tujuan utama kehidupannya hanyalah harta dan kekayaan, maka dia tidak akan pernah merasakan kepuasan. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana libni Adam," andaikan pada anak Adam, andaikan pada diri manusia itu
Wadiyani min zahabin, ada 2 lembah yang penuh dengan emas. Dia sudah punya 2 lembah yang penuh dengan emas, jamaah sekalian. La ahabba an yakuna lahu thalith, maka dia akan sangat suka untuk mendapatkan lembah yang penuh emas yang ketiga, jamaah. Tidak pernah merasa puas. Karena para ulama mengatakan harta dan kenikmatan dunia itu ibarat air laut yang semakin kita minum bukan semakin hilang dahaga, akan tetapi semakin haus, ingin minum lagi, bertambah haus, minum bertambah haus, jamaah sekalian. Maka punya 2 lembah emas, ya, tidak merasa puas. Inilah orang-orang yang menjadikan obsesi terbesarnya dan tujuan utamanya adalah harta dan kenikmatan. Dia tidak pernah merasakan puas, kaum muslimin. Dia mengira bahwa ketika dia mendapatkan apa yang diinginkan dia akan puas. Tidak. Awalnya tidak punya kendaraan, menginginkan motor yang biasa-biasa saja. Dapat motor yang sederhana, menginginkan motor yang mewah. Punya motor yang mewah, menginginkan mobil. Sudah punya mobil, tidak lagi merasa puas, menginginkan mobil mewah, jamaah. Begitu terus. Ingin punya rumah, ada rumah sederhana, ya, tidak puas, mencari lagi untuk mendapatkan rumah yang mewah. Sudah mendapatkan rumah mewah, masih belum puas hatinya. Mau rumah seperti istana, dapat rumah seperti istana, tidak puas 1, mau lagi 2, begitu terus. Tidak pernah merasakan puas. Jadi jangankan merasakan kebahagiaan, kepuasan dari apa yang dia miliki pun tidak akan dia dapatkan. Ketika seseorang menjadikan obsesi terbesarnya dan tujuan utama dalam kehidupannya hanyalah dunia, hanyalah harta dan kekayaan kaum muslimin. Lalu bagaimana seharusnya seorang muslim ketika dia berada di muka bumi ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan tuntunan kepada kita semua. Beliau telah memberikan pengajaran yang lengkap. Ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanat al-akhiratu hammahu." Siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan terbesarnya, sebagai obsesi terbesarnya ketika di dunia ini, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, maka Allah akan menjadikan kekayaannya ada pada hatinya, jamaah sekalian. Ya, ketika seorang hidup di muka bumi ini, tetapi obsesi terbesarnya, tujuan utamanya adalah akhirat, yang mendasari setiap pergerakannya, setiap usahanya dan pemikirannya, maka Allah akan jadikan kekayaan itu ada pada hatinya, jamaah. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang lain, laisal ghina, ya, bikasratil arad. Kaya itu bukan dengan banyaknya harta, walakin ghinan nafs. Akan tapi kaya itu kaya hati. Maka Allah jadikan kekayaan itu di hatinya. Rumahnya kecil, tapi karena hatinya kaya dia merasa puas, dia merasa cukup, dia merasa bersyukur kepada Allah dengan rumah tersebut. Alhamdulillah sudah punya rumah, maka hatinya tenang, bahagia di rumah kecilnya, jamaah sekalian. Ya. Punya istri, ya, bersyukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya kendaraan yang Allah berikan, maka dia bersyukur dengan kendaraan yang Allah anugerahkan untuk dirinya, karena Allah menjadikan kekayaannya ada pada hatinya. Wa jama'alahu syamlahu, Allah akan kumpulkan urusannya ketika di dunia ini. Dia tidak disibukkan dengan dunia, jamaah. Karena dia dalam mengurus dunia, Allah satukan urusannya, ya. Banyak urusannya tentang dunia, tapi seolah-olah mengurus dengan satu urusan, ya. Maka dia dibuat mudah, kaum muslimin, ya. Wa atathud dunya wa hiya raghimah, dan dunia justru akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk dan hina, jamaah sekalian, ya. Dalam keadaan tunduk dan hina. Karena para ulama mengatakan, ya, atau seperti yang dikatakan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya, dunia itu perumpamaannya seperti bayangan kita, jamaah, ya. Bayangan, ya. Jadi bayangan kaum muslimin,
Kalau kita berusaha untuk menangkapnya, kita berjalan ke arah bayangan itu, maka dia akan semakin menjauh. Tidak akan bisa kita dapatkan, ya. Bayangan itu semakin kita mendekat kepadanya, dia akan semakin berlari dari kita. Akan tetapi ketika kita memalingkan badan kita dari dirinya, kita tinggalkan dia, maka bayangan itu tidak punya pilihan kecuali mengikuti kita. Ya, itu perumpamaan dari dunia, kata para ulama. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang yang menjadikan tujuan dan obsesi terbesarnya adalah dunia. Wa man kanatid dunya hammahu. Siapa yang menjadikan obsesi terbesarnya, tujuan utamanya adalah dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Maka Allah akan menjadikan kefakirannya ya berada di antara kedua matanya. Bayangkan jamaah, fakir, bukan lagi miskin, ya. Fakir itu di bawahnya miskin, betul-betul sangat membutuhkan, betul-betul kekurangan. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa mereka yang menjadikan tujuan utamanya dan obsesi terbesarnya ketika hidup di dunia ini adalah dunia, maka Allah akan jadikan kefakiran berada di kedua matanya. Ya. Punya rumah besar, luas, seperti istana. Akan tetapi dia tidak pernah merasa puas dengan rumahnya tersebut, ya, merasa kurang, tidak berbahagia dengan rumah yang dia miliki, masih kurang, mau cari lagi yang lain. Sudah punya istri, tapi kurang terus dengan istrinya, ya, mau cari istri yang lain lagi. Ini bukan berarti melarang untuk poligami, ya, bukan. Maksudnya dia tidak pernah puas dengan istrinya seperti itu. Walaupun dapat 4 pun tidak puas jamaah sekalian, ya. Karena Allah jadikan kefakiran ada di depan matanya, ya, seperti itu. Punya kendaraan yang mewah, ya, tidak merasa tenang, tidak merasa puas karena kefakiran dijadikan di depan matanya, tidak pernah merasa puas. Wa farraqa alaihi syamlahu, dan Allah cerai-beraikan urusannya, maka dia sibuk jamaah. Di dunia ini kesibukannya cuma mengurus dunia saja. Sibuk urus ini, sibuk urus itu, terus seperti itu dalam kehidupannya. Karena Allah cerai-beraikan urusannya, ya. Sibuk dengan urusan dunianya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu, dan tidak akan datang juga dunia kecuali apa yang memang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan untuk dirinya. Maka kaum muslimin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya seperti inilah kita ketika kita berada di dunia ini, ya. Kita menjadikan tujuan utama dan obsesi terbesar kita adalah akhirat, ya. Setiap pergerakan kita dan usaha kita adalah untuk akhirat jamaah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam hadis qudsinya. Allah berfirman, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, tafarraq li'ibadati." Konsentrasilah, ya, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Amla qalbak ghinan, maka aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Ya, ketika seorang berkonsentrasi dan meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah, Allah penuhi hatinya dengan kekayaan. Wa amla yadaika rizqan, dan aku akan penuhi kedua tanganmu dengan rezeki. Ya ibna Adam, la taba'ad minni, wahai anak Adam, jangan kau justru menjauh dari diriku. Jangan justru karena sibuk dengan duniamu kau menjauhi diriku. Jangan justru karena sibuk urusan dunia kau melupakan beribadah kepadaku. Apa yang Allah akan ancam kepada orang-orang seperti ini? Fa amla qalbaka faqran, aku akan penuhi hatimu dengan kefakiran, ya. Sama seperti hadis sebelumnya jamaah sekalian, ya, tidak pernah merasa puas. Wa amla yadaika syughlan, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan-kesibukan, karena Allah Subhanahu wa taala mencerai beraikan urusannya, ya. Kaum muslimin yang semoga kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka inilah seharusnya yang kita lakukan ketika kita berada di dunia ini.
Mari berkonsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari luangkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Mari jadikan tujuan terbesar kita dan obsesi terbesar kita adalah untuk akhirat kaum muslimin. Lalu apakah maksudnya berkonsentrasi ibadah kepada Allah itu kita hanya diam di masjid, ya? Apakah maksudnya kita akan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan kita jamaah demi berkonsentrasi untuk beribadah kepada Allah? Ya, maka kita melihat penjelasan para ulama di sini apa masuk tafarruq li'ibadati, ya. Salah satunya yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Mubarakfuri. Beliau mengatakan maksudnya adalah tafarruq an muhimmatika li ta'ati, ya. Luangkan waktumu dari urusan-urusan pentingmu untuk mentaati aku, ya. Jadi kaum muslimin, ya, luangkan waktu di antara urusan-urusan kita yang penting. Muhimmat artinya urusan-urusan kita yang penting. Urusan keduniaan yang penting, luangkan waktu itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kaum muslimin, sesibuk apapun kita, jangan tinggalkan solat fardu yang 5 tersebut jamaah, ya. Allah sudah memberikan kita waktu 24 jam dan hanya 5 kali yang Allah wajibkan kita menghadap kepadanya. Jangan tinggalkan ini. Jangan tinggalkan ibadah-ibadah yang wajib karena kesibukan-kesibukan kita, ya. Karena ketika kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, justru Allah akan mencerai-beraikan urusan kita dan menjadikan kefakiran di dalam diri-diri kita, ya. Jadi maksudnya kaum muslimin, tafarruq li ibadati adalah kita berkonsentrasi untuk beribadah kepada Allah. Kita menjadikan tujuan utama dan obsesi terbesar kita adalah akhirat. Di setiap pergerakan kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja bukan hanya untuk mendapatkan dunia, bukan cuma untuk mendapatkan uang, tapi kita bekerja dengan niat adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk menafkahi keluarga kita, bahkan menafkahi diri-diri kita sendiri, menjaga diri kita dari kefakiran. Maka setiap kita berusaha keluar dari rumah untuk usaha kita, kita terhitung dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja dengan niat untuk bisa bersedekah, memperbanyak infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu semuanya jamaah sekalian, ya. Kita jadikan setiap pergerakan kita, ya, di dunia ini dan usaha kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala dengan niat-niat yang benar, ya, dengan niat yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan, ya, kekayaan itu ada di dalam hati-hati kita. Maka jamaah yang semua kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kembali kepada pertanyaan awal, ya. Ketika kita berada di dunia ini yang kita cari jamaah sekalian. Orang-orang yang cerdas adalah ketika di dunia ini yang dia cari itu untuk kehidupannya setelah kematiannya, dengan tidak meninggalkan atau melupakan keperluannya ketika berada di dunia ini jamaah sekalian. Karena kita sudah menyebutkan segala nikmat dari nikmat keduniaan ini akan sirna, akan kita tinggalkan, ya, atau dia yang akan meninggalkan kita.